Shalom pemuda-pemudi Kristiase di seluruh Bali. Hari ini kita dari pemuda-pemudi Jemaat Surya Buana mau mengajak kalian semua yang berada di rumah masing-masing untuk beribadah di Renungan Pemuda Kristiase hari ini, tanggal 2 Oktober 2021. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau bersuka cita, kita angkat pujian dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita pujikan di bait yang ketiga, Berlimpah Kasih Yesus. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam di dalamku. Amin. Shalom teman-teman pemuda Kristiase. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat, kasih, dan karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kiranya Engkau sertai tiap-tiap kami Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Sertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik dan juga seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni untuk setiap salah dan dosa kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom, rekan-rekan pemuda GKPB dimanapun teman-teman berada. Jumpa kembali di dalam program Renungan Pemuda Kristiase GKPB pada hari ini Sabtu 2 Oktober 2021. Dan pada hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami bisa bergabung bersatu hati kembali dalam renungan pemuda Kristiase pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau sertai kami, tutup bungkus kami, urapi setiap kami, agar apapun yang kami dengarkan, kami renungkan pada saat ini menjadi berkat buat setiap kami, membuat kami hari lepas hari semakin dewasa, semakin takut akan Engkau. Urapi hamba-Mu yang hina itu menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan biarlah setiap kami diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, baiklah teman-teman pemuda sekalian, jadi saya mengambil renungan kita pada hari ini dari salah satu bacaan kita di Puji dan Janji. Salah satu bacaan kita di Puji dan Janji, Sabtu 2 Oktober 2021, itu dari Matius 18. Saya memilihnya dari Matius 18, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Sekali lagi, yang menjadi dasar dari perenungan kita pada hari ini diambil dari Matius 18, ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ayat yang ke-11, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ayat yang ke-12, judul perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian rekan-rekan pemuda Kristiase GKPB sekalian, dasar yang menjadi bacaan dan renungan kita pada hari ini. Teman-teman, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau saja andai kata di dunia ini hanya Anda saja yang berdosa. Jadi kalau saja di dunia ini hanya Anda saja yang berdosa. Kalau saja di dunia ini hanya Angga saja yang berdosa, yang lain nggak berdosa. Kalau di dunia ini hanya Siko saja yang berdosa, yang lain tidak berdosa. Pertanyaan saya, apakah Yesus Kristus masih tetap mau datang untuk seorang Angga yang berdosa? Apakah Yesus Kristus tetap mau datang untuk seorang Siko saja yang berdosa di dunia ini? Demikian juga, kalau saya mau tanya kepada teman-teman semua, kalau andai kata saja di dunia ini cuma Anda saja, Kade, Wayan, Made, Putu, hanya Anda saja seorang di dunia yang berdosa. Pertanyaannya, apakah Yesus Kristus tetap mau datang untuk seorang Anda saja yang berdosa? Harusnya dengan yakin kita bisa menjawab, ya, kalau hanya Endra saja yang berdosa di dunia ini, saya tak percaya Yesus Kristus tetap mau datang untuk seorang Endra yang berdosa. Dasarnya di mana? Ya ini. Di ayat ini dikatakan di mana ada orang yang punya 100 domba, dan ketika satu tersesat tidak meninggalkan 99 dan mencari yang satu. Dan bahkan dikatakan ketika dia menemukan yang satu, kegembiraannya lebih besar daripada yang 99 yang tidak menemukan pertobatan. Apa artinya teman-teman? Dari ayat ini, dari dasar ini, kita tahu bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada kita, orang berdosa ini. Bahkan satu jiwa saja. Bahkan hanya kalau Anda saja yang berdosa di dunia ini, dia tetap datang untuk seorang Anda yang berdosa di dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, saya percaya teman-teman sudah tahu semua, ayat sangat familiar di telinga kita. Yohanes 3:16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow.
Dan Lukas 15 ayat 10 juga berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Wow. Jadi ayat Lukas 15 ayat 10 ini bilang akan ada sukacita pada malaikat-malaikat surga. Itu artinya apa? Surga itu gempar, surga itu bersukacita. Surga itu beria-ria bersukacita kalau satu saja yang bertobat. Teman-teman, saya percaya kalau ada dalam suatu jemaat gitu ya. Jemaat apa misalnya? Jemaat Surya Buana atau jemaat Kristus Kasih, jemaat Padang Luih atau apa, di mana jemaat di Singaraja misalnya. Kalau ada satu warganya yang menyumbang 2 miliar gitu di jemaat itu, saya percaya satu jemaat itu pasti heboh. Bahkan bukan hanya satu jemaat, satu GKPB kalau dengar ada Bapak Aga gitu nyumbang 2 miliar, pasti heboh itu satu GKPB. Saya percaya pasti heboh. Tapi maaf, sumbangan 2 miliar itu tidak membuat surga gempar. Apalagi kalau ada menyumbang 2 triliun gitu ya. Kalau ada menyumbang 2 triliun tuh, wah mungkin satu Indonesia gempar gitu ya. Sayangnya kemarin itu hoax gitu ya. Jadi teman-teman, mungkin sumbangan yang diberikan orang perorangan itu bisa membuat satu jemaat, satu GKPB, bahkan satu negara bahkan gempar gitu. Tapi maaf, itu tidak membuat surga gempar. Yang bisa membuat surga gempar, bersukacita seisi surga kalau satu jiwa bertobat. Itu yang firman Tuhan katakan. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kita punya Bapa yang hatinya itu luar biasa, mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa. Kita tuh sangat berharga di matanya. Kita sangat berharga di matanya. Saya ingat sebuah artikel yang pernah saya baca begini, menarik. Orang gurun bilang, air sangatlah berharga. Orang yang tinggal di kutub bilang, matahari sangatlah berharga. Orang Jepang bilang apa? Waktu sangatlah berharga. Tapi Allah Bapa di sorga bilang, engkau sangat berharga. Engkau sangat berharga, anak. Engkau sangat berharga. Yesaya 43 ayat 4 berkata demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Teman-teman, apapun masa lalumu, seperti apapun keadaanmu, mungkin saat ini kau sedang merasa dirimu tidak berharga. Mungkin saat ini kau ada dalam titik yang kau merasa, kok aku begini? Percayalah, firman Tuhan katakan, engkau berharga di mataku. Engkau mulia, dan aku ini mengasihi engkau, kata firman Tuhan. Teman-teman, kalau Tuhan yang ngomong, itu pasti ya dan amin. Kalau Tuhan yang ngomong, dia pasti tepati janjinya. Kalau kita manusia, kadang kita tepati, kadang kita tidak. Karena kita manusia yang tidak sempurna. Tapi kalau Allah yang berkata, aku mengasihimu nak, engkau mulia, engkau berharga di matamu, dan aku menyertai. Percayalah, Tuhan tepati janjinya. Dia setia, Ia setia. Karena itu teman-teman, kita mengucap syukur untuk renungan firman yang boleh kita dengar pada hari ini, yang menguatkan kita lagi bahwa satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Seperti seorang gembala yang ketika dia kehilangan 1 ekor dombanya, dikatakan mencari yang 1 ekor dan meninggalkan yang 99. Betapa kita sungguh sangat berharga di matanya. Saya mau tutup dengan Matius 18 ayat 11 yang tadi kita baca di perikop. Demikianlah firman Tuhan, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi, anak manusia, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi teman-teman, luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ditanya apa sih tujuan Yesus datang ke dunia? Ya cuma satu, untuk menyelamatkan yang hilang. Untuk menyelamatkan yang hilang. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita. Karena itu teman-teman, kita mengucap syukur kalau saat ini kita sudah percaya Yesus, bahkan kita ada dalam persekutuan dimanapun teman-teman berada, bahkan kita pelayanan di pengurus pemuda kita masing-masing, itu luar biasa. Itu kasih karunia kalau kita sudah mengenal Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Biar ini menjadi berkat buat siapa rekan-rekan pemuda dimanapun rekan-rekan mendengarkan dan menyaksikan renungan ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar, kami terima pada hari ini. Kami percaya firman yang sudah ditabur, yang kami dengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman-Mu ini dapat merema dalam roh jiwa hati kami seumur hidup kami.
Kami rindu bukan hanya sebagai pendengar, tapi terlebih lagi kami mau sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Bapa, ampuni hamba-Mu kalau ada yang hamba sampaikan tidak berkenan. Kuduskan, layakkan dan sempurnakan semuanya ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki dan mengenal Allah yang hidup seperti Engkau. Terima kasih Yesus Kristus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau datang untuk orang-orang berdosa seperti kami. Terima kasih kami sudah Engkau tebus, kami sudah punya kepastian keselamatan itu. Kami hidup dari kasih karunia demi kasih karunia yang besar Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Engkau Yesus Kristus. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada, di seluruh jemaat GKPB Tuhan. Bapa, untuk segala pergumulan dan permasalahan hidup mereka dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli segala pergumulan permasalahan hidup mereka. Kami percaya lebih dari apa yang sanggup mereka pikirkan dan doakan. Engkau tahu yang terbaik buat mereka, karena Engkau mengenal mereka lebih daripada mereka mengenal diri mereka sendiri. Kiranya Engkau jamah, Engkau sentuh hati mereka, Engkau ubahkan, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu menjamah mereka, mengubahkan mereka. Biarlah hati-Mu Bapa yang memeluk mereka. Buat mereka sadar bahwa betapa mereka sungguh sangat berharga di mata-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami, GKPB ini Tuhan, untuk segala pergumulan dan permasalahannya. Bapak, aku percaya Engkau mengasihi gereja ini. Apa yang baik yang Engkau sudah mulai atas gereja ini Tuhan, Engkau setia akan menyertainya. Kalau ada pergumulan-pergumulan apapun Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Bapak pulihkan. Bapak, biarlah Engkau turut campur tangan menyelesaikannya semua dengan damai sejahtera-Mu. Agar semuanya ini menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu GKPB, buat Pulau Bali, bahkan buat bangsa Indonesia ini. Dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, Kau luar biasa. Biarlah program Rupaka ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sebelum kami mau akhiri renungan ini, biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan selalu memberkati dan menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa untuk renungan yang boleh kami dengarkan hari ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.